Siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya kamu? Tuan, momen indah ini sangat berharga. Mustahil, kamu pasti sudah terkena racun cintaku. Seharusnya kamu sudah terbakar nafsu. Kenapa begini? Hanya trik seperti itu? Dalam 3 tahun, guru keempat tidak tahu berapa kali dia menggunakannya padaku. Mana mungkin aku tertipu? Katakan, siapa yang mengirimmu? Tuan yang terhormat, hamba adalah pelayan dari pemilik paviliun siluman yang diutus untuk melindungi Tuan. Aku Mei Ying. Karena kamu datang untuk melindungiku, kenapa harus melakukan ini? Ini adalah aturan paviliun siluman. Semua pelayan harus menyerahkan diri dan mengikat hubungan dengan Tuan. Tapi Tuan tenang saja, ini pertama kalinya hamba melakukan hal ini, tidak akan mengotori tubuh Tuan. Karena kamu datang untuk melindungiku, mulai sekarang tidak perlu lagi mematuhi aturan paviliun siluman. Kamu hanya perlu mendengarkan perintahku. Baik, Tuan. Silahkan perintah saja. Aku akan berusaha semampuku. Jadi, apakah jika aku menyuruhmu melakukan apa saja? Tuan, biarkan aku melayanimu sekali saja. Jangan panggil aku Tuan lagi. Tuan muda, biarkan aku masuk. Jaga pintu. Jangan biarkan siapapun masuk menggangguku. Arya, aku harus tidur denganmu. Tuan muda bilang jangan ganggu dia. Kembali tidur. Kalau tidak mau mati, Arya Wirawan, serahkan. Tuan kami ingin dia membayar nyawa untuk putra kami. Hanya seorang di alam kuning tingkat 6 berani bicara besar di depanku. Ingin bertemu tuanku, lihat dulu apakah kalian punya kemampuan. Siapa yang mengirimmu? Tuan, apakah Anda yang memesan layanan? Saya. Aduh. Kemari. Kalau begitu, bayar dengan nyawamu. Kakak, ada masalah besar. Ada apa? Di berita bilang, keluarga besar yang peringkat ke-6 dari 9 keluarga Zhao habis dibantai. Kenapa kaget-kaget gitu? Kakak, bilang jujur sama aku, ini perbuatan kamu, kan? Aku bahkan tidak keluar. Mana mungkin aku yang melakukannya? Oh iya? Mama pergi belanja sayur, sebentar lagi pulang, kamu jemput dia? Iya. Kerja bagus. Kalau kerja bagus, Tuan mau tidak beri aku hadiah dong? Hadiah apa? Aku mau kamu. Berhenti. Berhenti. Nah, jangan ikut campur. Awas nyawamu melayang, mau ambil nyawaku? Lihat dulu kemampuanmu. Siapa lagi yang mau coba? Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkan saya. Boleh tahu nama Tuan? Saya Arya Wirawan. Guru saya menyuruh saya turun gunung untuk mengobati kakek Gu. Ternyata Anda adalah tabib Arya. Benar. Siapkan pemakaman. Bahkan jika Hua Tuo hidup kembali, menghadapi penyakit kakek Gu. Kalau kamu nggak bisa, ya nggak bisa. Jangan bawa-bawa Hua Tuo, apa urusannya?
Gu King Cheng, dari mana kamu cari bocah ingusan seperti ini? Berani bicara besar di sini? Ini teman lama kakek, murid kepala lembah Raja Obat, Arya Wirawan. Kepala lembah Raja Obat sudah menghilang puluhan tahun. Aku rasa kamu jelas ditipu, suruh dia pergi. Maksudmu? Kamu tidak ingin aku menggantikannya? Menyembuhkan penyakitnya? Kamu menuduh sembarangan. Gu King Cheng, jika kamu ingin dia mengobati kakekmu, aku bisa memberimu kesempatan. Jika dia tidak bisa menyembuhkan, kakek meninggal, kamu dan ayahmu semua saham grup Gu harus kamu serahkan. Baiklah. Aku setuju. Intinya, yang ada di pikiranmu adalah uang Pak Gu, kan? Kamu orang luar, jangan campuri urusan keluarga Gu. Kalau aku bisa menyembuhkan Pak Gu, apa yang akan keluarga Gu berikan padaku? Jika kamu berhasil menyembuhkan Pak Gu, apapun yang bisa dilakukan keluarga Gu, silakan minta. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus berlutut dan minta maaf pada Dr. Kiao. Baik. Setuju. Katanya murid kepala lembah Raja Obat, kamu siap-siap saja untuk berlutut minta maaf. Anak muda, aku Kiao Zengping sudah puluhan tahun jadi tabib. Penyakit yang kubilang tidak bisa sembuh, pasti tidak akan sembuh. Apa? Dokter terkenal dari Jiangzhou? Menurutku itu cuma nama palsu. Penyakit ini bisa aku sembuhkan. Kamu berani bicara sombong. Hari ini aku mau lihat, bagaimana caramu menyembuhkannya. Kamu mau belajar, tapi sikapmu begini? Pantasan saja ilmu pengobatanmu buruk. Apa ini jarum perak 9 meridian, dari lembah Raja Obat? Tidak kusangka kamu, orang tua ini ternyata tahu barang bagus. Aku buta mata. Tidak mengenali orang hebat. Tuan muda, terimalah aku sebagai muridmu. Bukankah itu cuma Jiu Mai Yin Zen? Kok segitunya sih? Suatu hari nanti kalau kau benar-benar lihat punya kami, kitab Yaowang Jing dari lembah Yaowang dan Ding Yaowang, Amma, bisa-bisa badanmu kaget banget. Kau mau terima aku sebagai murid? Cukup lihat sekilas kitab Yaowang Jing. Kau suruh aku jadi budak? Aku juga rela. Aku bisa pertimbangkan. Kau bangun dulu. Eh? Ternyata ada metode pengobatan seperti ini, luar biasa. Rebus pil ini dan minum. Kakek Gu pasti sembuh setelah minum obat ini. Tidak baik. Kakek, dia meninggal. Turut berduka cita. Kakek bangun, kakek. Omong kosong apa ini? Murid dari kepala lembah obat. Kau benar-benar penipu. Kau harus segera berlutut. Minta maaf pada Dr. Kiao. Jangan begitu. Gu King Cheng, jangan lupa. Kakek sudah meninggal. Kau dan ayahmu, serahkan semua saham. Kau masih punya hati nurani? Kakek baru saja meninggal. Kau malah buru-buru. Apa kau tidak merasa sedih sama sekali? Tentu saja aku sedih. Tapi apa gunanya bersedih? Sekarang aku harus mengurus keluarga ini. Air. Baik. Ayah,
Kau membuatku khawatir setengah mati. Bagaimana keadaanmu? Kakek, ayah. Terima kasih, tabib. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Jangan sungkan. Aku hanya menjalankan perintah guruku. Tapi, Tuan Gu, ini bukan sakit. Kau terkena. Mustahil kakek makan 3 kali sehari semuanya di rumah. Orang luar sama sekali tidak mungkin punya kesempatan untuk meracuni. Kalau orang luar tidak punya kesempatan kalau orang dalam sendiri? Ayah, tenang saja aku pasti cari tahu siapa. Gu Sheng. Kamu mau sembunyi sampai kapan? Apa karena aku sudah pikun? Aku tidak tahu apa-apa? Ayah, aku salah. Aku salah. Aku salah. Waktu itu aku yang bodoh, aku tidak mampu, aku gagal mengelola grup Gu. Pak Sen bilang bisa bantu aku biar aku ambil semua saham, jadi aku terlalu bodoh. Ayah, aku salah. Ayah, aku salah. Shen Ao itu benar-benar binatang. King Cheng, Kakek, aku di sini. mulai hari ini grup Gu. Kamu yang urus sepenuhnya. Dokter ajaib, apapun permintaannya kamu harus setujui. King Cheng mengerti. Kalian berdua ingin dapat grup Gu tidak akan semudah itu. Kakek, Katakan, bagaimana kakek meninggal? Mereka bilang, Cepat katakan soal kakek. kakek dibunuh. kau bohong. Kakek sangat baik hati. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Mana mungkin dia? Kenapa tidak mungkin? Menurutku, kakek, itu kamu yang membunuhnya. Leluhur keluarga Gu kakek menyerahkan grup Gu kepadamu, mereka tidak puas, jadi merenggut nyawanya. Das, Gu Sheng, jangan asal tuduh. Tabib Ye, tolong periksa kakekku. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? benar. Tuan Gu memang diambil oleh hantu. Dua Tarabagu, Aku tidak percaya. Kakek sepanjang hidupnya berbuat baik. Pasti dia dibunuh oleh orang jahat. Aku tidak akan membiarkan orang yang membunuh kakek lolos dari hukum. Gu King Cheng. Dokter Arya sudah bilang, apalagi yang bisa kamu bantah? Saya sarankan kamu sadar diri, serahkan grup Gu lebih awal. Nona Gu, jika kamu tidak percaya, aku bisa tunjukkan padamu, harta karun dari Wan Yaoge kami, Tong Tian Luopan. Tong Tian Luopan. Tidak bisa padam oleh api. Keabadian segala hal. Arya Wirawan, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku memang melihat satu di rumah Gu, dan itu adalah Wumo yang tidak pernah kenyang. Karena ada di rumah, aku akan panggil dukun untuk menangkapnya, untuk menenangkan arwah kakek di surga. Dokter Arya, apakah benar ada di rumah kami? Tenang. Aku ini reinkarnasi. Bahkan jika ada, saat melihatku, dia harus berlutut dan bersujud.
Gu Qingcheng. Gu Qingcheng. Kakek, apakah itu kamu? Apakah kamu kembali untuk melihatku? Kakek, apakah itu kamu? Semua karena kamu leluhur keluarga Gu mencariku. Aku ingin kamu menemaniku pergi bersama. Untung saja ini mimpi. Siapa kamu? Jangan sok-sokan. Gu Qingcheng, aku dikirim oleh leluhur keluarga Gu. Hei, anak muda keluarga Ye, jangan ikut campur. Gu Sheng, apa kamu pernah lihat bayangan? Sudahlah, jangan pura-pura, hahaha. Meskipun kamu tahu aku pura-pura, Gu Qingcheng tetap harus mati. Siapa bilang aku akan mati? Kamu bukan Gu Qingcheng? Siapa kamu sebenarnya? Gue pembunuh dari Guild 1000 Hantu, Mei Ying. Hahaha. Kalian menjebakku? Menjebakmu? Ini salahmu sendiri. Hahaha. Ayah kandungmu pun tidak kau ampuni. Apa kau manusia? Haha, dia sendiri yang mencari mati. Dia memaksakan grup Gu padamu. Dia memberikannya padaku, aku biarkan dia hidup 2 tahun lagi. Hahaha. Gu Sheng. Bagaimana keluarga Gu bisa memiliki orang sepertimu? Binatang seperti ini. Gu Qingcheng, aku kalah darimu. Terserah mau dibunuh atau diapain, aku tidak akan melepaskanmu. Sudah diambang kematian. Masih banyak bicara? Qingcheng, kenapa kamu datang? Qingcheng, ada apa denganmu? Arya, kau menyelamatkanku. Keluarga Gu dan aku. Semuanya milikmu. Kalau begitu, apa yang harus kukatakan, kau akan mengabulkannya? Aku ingin kau dan aku bersama melawan dari 9 keluarga besar di Jiangzhou, 5 keluarga teratas. 3 tahun lalu, keluarga Surya ingin merebut posisi pertama di Jiangzhou. Bersekongkol dengan keluarga Xiao, Xie, Jiang, dan Wang, 4 keluarga itu mengepung keluarga Wirawan. Membunuh ayahku, menghina ibuku. Kali ini aku turun gunung. Aku ingin membuat mereka membayar darah dengan darah. Baik, aku setuju. Tenang saja. Setelah urusan ini selesai, aku akan membuat keluarga Gu menjadi keluarga nomor 1 di Jiangzhou. Aku sudah menawarkan diri. Tapi kau masih acuh tak acuh. Tuan, Apa kau punya masalah fisik? apakah tubuhku bermasalah? Coba saja kau rasakan sendiri.
Ada masalah? Ayo minum yuk. Hari ini saya kumpulkan kalian semua untuk membahas sesuatu mengenai pembantaian keluarga Zhao. Kenapa Shen Ao dan Xiao Qiufeng tidak datang? Jelaslah, mereka sama sekali tidak menghargai kita. Aku rasa keluarga Zhao mungkin saja dari kedua keluarga itu yang dibantai oleh salah satu dari mereka. Lu Wei, jangan asal bicara. Kalau sampai membuat keluarga Shen dan Xie marah, apakah keluarga lu kalian sanggup menanggungnya? Arya Wirawan kembali, kalian bilang keluarga Zhao, mungkin dia yang membantainya? Cuma seorang pecundang, meskipun dia kembali, lalu kenapa? 5 tahun lalu. Kami menghancurkan keluarga Wirawan. Kini, membunuh Arya Wirawan. Aku rasa juga tidak akan lebih sulit daripada menginjak semut, kan? Katanya, grup Gu bangkrut. Sepertinya keluarga Gu akan segera mundur dari jajaran 9 keluarga besar Jiangzhou. Wang Duo urusan keluarga Gu kami tidak perlu kau khawatirkan. Gu Qingcheng. Sebenarnya aku selalu menyukaimu, asalkan kau jadi wanitaku, Wang Duo keluarga Gu akan kuselamatkan. Arya Wirawan, ternyata kau, hanya kita di sini, 9 keluarga besar Jiangzhou yang bisa masuk, bagaimana kau bisa masuk? Arya Wirawan adalah bagian dari keluarga Gu, pengawal baru yang kami rekrut, aku yang membawanya masuk, seharusnya tidak masalah, kan? Kalau tidak ada urusan lain, kami permisi dulu. Gu Qingcheng, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku ingin lihat sampai kapan keluarga Gu bisa bertahan. Bu Gu, tidak baik. Keluarga Wang membeli dengan harga tinggi semua bahan batu giok. Jika kita tidak bisa mengirim tepat waktu, grup Gu kita akan bangkrut total. Apa? Gu Wansan, kita sudah menandatangani kontrak, kenapa kau serahkan semua bahan batu giok ke keluarga Wang? Kam dagang Gu bertindak seperti ini, masih punya kredibilitas? Nona Gu, dari dulu sampai sekarang, barang apapun, yang berani bayar lebih tinggi yang dapat, logika sesederhana ini, masa kau tidak paham? Soal denda, Kam dagang Gu akan membayar penuh kepadamu. Lagi pula aku sarankan, soal ini kau tahu betul, kepada siapa kau harus memohon, tidak perlu aku jelaskan lagi, kan? Gu Wansan, guruku menyerahkan Kam dagang Gu Jiangzhou kepadamu untuk dikelola, beginikah caramu bekerja? Kau pikir kau siapa? Berani mengajariku? Keluar! Arya, kau anjing kehilangan rumah? Berani kau menantangku? Kau cari mati? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat, apa ini? Ini milik kongsi dagang Gu kami, kartu emas nomor 1. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Karena ketua kongsi dagang Gu Tongjin adalah guru ketigaku. Dan aku akan menjadi ketua sementara. Aku benar-benar tidak tahu diri, kau murah hati, jangan ambil pusing denganku, mulai sekarang, aku akan mengabdi padamu dengan sepenuh hati. Karena kau sudah tahu siapa aku, lalu apa yang harus kau lakukan selanjutnya? Tidak perlu aku ajari, kan? Mengerti, aku akan lakukan sekarang. Arya, kau sebenarnya siapa? Aku hanya seorang yang akan mengacaukan Jiangzhou hingga kacau balau, seorang pembalas dendam. Gu Qingcheng, apa yang sebenarnya kau lakukan? Sampai-sampai membuat Gu Wansan membatalkan pesanan keluarga Wang kita. Aku hanya melakukan apa yang kalian lakukan pada keluarga Gu. Kau pikir aku bodoh? Keluarga Gu kalian mana punya uang untuk membayar denda? Katakan, kau sebenarnya dengan perusahaan dagang Gu mencapai kesepakatan apa? Wang Duo, tutup mulutmu yang busuk. Kami, Asosiasi Dagang Gu, selalu mengutamakan kepercayaan. Kami hanya menjalankan kontrak yang sebelumnya ditandatangani dengan keluarga Gu. Kau tidak malu? Hari ini, jika kalian tidak memberi keluarga Wang penjelasan, tidak ada yang boleh pergi. Jika tidak ingin terluka, ikuti saja apa yang Tuan Wang katakan dan akui semuanya. Kau hanya seorang Xuanjing tingkat 9. Berani berulah di Asosiasi Dagang Gu kami? Wang Duo, sebelum membuatmu semakin malu, cepat pergi.
Ini adalah pil, yang jika dimakan akan meningkatkan kekuatanmu secara drastis, Yuan Jingdan. Langsung saja menembus 5 level. Sampai ke level 4 bumi. Wang Duo, kau tahu pil Yuan Jing ini sangat berbahaya bagi tubuh. Sekali dikonsumsi akan memperpendek umur pemakainya. Apa sih ini? Uang bisa melakukan apa saja, apalagi beberapa nyawa murahan serang. Kalian pergi duluan, aku akan menghadang mereka. Gu Qingcheng. Sekarang, asal kau mau ikut aku akan melepaskan Arya dan Guan San. Jika tidak, aku akan membunuh mereka, lalu membawamu pulang. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Wang Duo, aku beri kau satu kesempatan lagi, pergi sekarang juga, atau aku akan membuatmu tahu akibatnya jika kau membuatku marah. Serang. Buat dia tidak akan pernah melihat matahari besok. Arya, besar mulutmu, bahkan satu pukulan pun tidak bisa kau tangkis. Padahal aku sudah mencapai Xuanjing. Sampai ke Dijing, tapi tidak bisa melukaimu sedikit pun. Apa kau sudah mencapai Tianjing? Kau terlambat tahu. Kakak Arya, jangan pukul aku, berapapun uang yang kau mau, akan kuberi. Wang Duo, hari ini aku akan membuatmu tahu satu hal. Uang tidak bisa membeli semuanya, misalnya nyawamu. Kok sudah ketakutan? Aku benar-benar tidak mengerti, keluarga Wang kalian, bagaimana bisa di Jiangzhou menjadi 5 besar keluarga? Aku bilang padamu, kalau kau berani mengganggu Gu Qingcheng lagi, lain kali pasti aku ambil nyawamu. Kakak Arya, selamat jalan. Sampah. Arya, aku Wang Duo tidak akan berhenti sampai di sini. Berlutut. Ada apa? Aku suruh kamu berlutut. 3 tahun lalu, ayahmu demi memperebutkan sebidang tanah, membuat keluarga Ye kita dikucilkan oleh 5 keluarga besar Jiangzhou. Keluarga kita hancur berantakan. Sekarang kau malah memprovokasi keluarga Wang. Apa kau ingin mengulangi kesalahan ayahmu? Ibu, 3 tahun lalu, Shen Ao memotong urat tangan dan kakiku, lalu membuangku di bukit belakang untuk dimakan anjing. Saat itu aku bersumpah, jika aku tidak mati, aku pasti akan membuat 5 keluarga besar yang membunuh ayah. Kau masih berani membantah? Ayahmu sudah tiada. Aku hanya ingin kau dan Citra selamat. Jangan sampai kehilangan nyawa demi balas dendam. Ibu, aku kembali setelah 3 tahun berguru. Tenanglah, aku pasti bisa melindungi ibu dan Citra. Karena kau sudah bulat tekad, ibu hanya meminta satu hal padamu, lindungi dirimu sendiri dan Citra. Tuan muda kami mengundang Anda untuk ikut. Mana ibu dan adik perempuanku? Kenapa aku berkeliling, tidak melihat mereka? Nona Citra mengantar ibu Anda ke kuil Hanshan di Jiangzhou. Apa yang mereka lakukan di kuil Hanshan? Karena ibu Anda tidak bisa membujuk Anda, dia pergi ke kuil untuk berdoa bagi Anda. Sebelum pergi, dia memintaku menyampaikan kepada Anda, jangan cari dia. Dia hanya berharap Anda bisa menjaga diri Anda sendiri dan adik Anda. Tuan, perlukah aku menjemput ibu Anda kembali? Tidak perlu. Mereka di kuil Hanshan, lumayan aman. Setelah aku menyelesaikan urusan 5 keluarga besar di Jiangzhou, aku akan menjemput mereka kembali. Arya, tolong aku. Di mana kau? Arya, jika kau tidak ingin tunanganmu celaka, datanglah sendirian ke keluarga Wang, temui aku. Wang Duo, aku dan Arya sudah tidak punya perasaan lagi. Dia sekarang hanya membenciku, pasti tidak akan mati demi aku. Menurutku belum tentu. Kau adalah tunangan yang paling disayangi Arya. Aku yakin dia pasti datang. Keluarga Zhao sudah dibantai habis. Dan keluargamu, Nalan, terpaksa mencari perlindungan baru. Asal kau bersikap baik, mulai sekarang keluargaku,
Wang akan menjadi perlindungan terbesar bagi keluarga Nalanmu. Wang Duoduo. Wang Duo-Duo, ada apa? Hadapi aku saja, menganiaya wanita, apa hebatnya? Arya Sun Tzu dan 36 strategi, kenapa aku harus berhadapan langsung denganmu? Arya tolong aku. Katakan saja. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Asalkan kau bisa menahan pukulan dari Feng Qingyuan 100 pukulan. Aku akan melepaskannya. Bagaimana? Baik. Ayo. Lagi. Seratus pukulan ini aku bertahan. Lepaskan dia. Arya. Dasar bodoh, kau kena tipu. Apa katamu? Aku bilang, kamu kena jebakan, kamu dipermainkan. Kamu tidak tahu, semua ini adalah rencana aku dan Kirana. Bahkan jika kamu tidak datang, aku tidak akan berbuat apa-apa padanya. Lagi pula, aku adalah pria yang sayang sama wanita. Kenapa kamu tidak apa-apa? Hanya 100 pukulan, seperti gigitan nyamuk. Kalau kamu masih ingin tanganmu, sebaiknya jangan bergerak. Jangan, Kakak Ye. Aku salah. Wang Duo-Duo, aku tahu keluargamu Wang hanya tunduk pada tekanan keluarga Surya, jadi aku tidak membunuhmu. Tapi sekarang kamu malah berani macam-macam dengan orangku. Hari ini Kirana, besok apakah ibuku dan adik perempuanku? Kakak Ye, aku salah. Bahkan jika diberi 10 nyali, aku tidak akan berani lagi. Mulai sekarang aku akan jadi budakmu. Kamu tunjuk timur, aku tidak akan ke barat. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan memaafkanmu. Tapi, hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Makan ini. Kalau kamu ingin hidup. Kalau mau selamat makanlah ini. Kakak Arya, obat ini tidak beracun, kan? Kau akan tahu setelah memakannya. Aku makan. Kirana, aku bawa pergi. Anda bawa saja Kirana, memang sudah milik Anda, bawa saja secepatnya. Ikut aku. Arya, terserah kau mau bunuh atau potong-potong aku. Tapi kuharap kau bisa melepaskan keluarga Kirana. Kirana, aku, Arya, tidak pernah berbuat jahat padamu, tapi kenapa kau bersama Wang Duo-Duo menjebakku bersama? Arya, jangan pura-pura tidak tahu apa-apa aku. Kirana menjadi seperti sekarang ini, itu semua karena dirimu. 3 tahun lalu keluarga Wirawan dihancurkan. Karena hubungan kita keluarga Kirana mengalami serangan dari 8 keluarga besar lainnya. Keluarga Kirana demi bertahan hidup terpaksa menyerahkanku kepada Shen, Xiao, Xie, Jiang, Wang, putra-putra dari 5 keluarga itu. Sejak saat itu Kirana yang kau cintai sudah mati. Siapapun bisa menyalahkanku, tapi kau tidak berhak. Terserah kau mau bunuh atau potong-potong aku. Pergilah. Arya, bahkan jika kau melepaskanku sekarang, aku tidak akan berterima kasih padamu. Mulai sekarang kau tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Aku jamin keluarga Kirana akan aman selamanya. Kau pikir aku masih akan percaya padamu? Tuan muda, sepertinya Kirana tidak mau melepaskanmu. Perlu aku turun tangan? Kau sedang bercanda denganku? Mei Ying tidak berani. Di mana adikku? Nona Citra sedang kerja paruh waktu. Mei Ying sudah menasihati Nona Citra. Dia bilang, ingin mandiri Mei Ying tidak enak untuk menahannya. Maaf. Kalau minta maaf berguna buat apa polisi? Lepaskan tanganmu. Berapa harga sepatumu? Aku ganti saja. Berapa?
Kau sanggup bayar? Kau bayar pakai apa? Pakai tubuhmu? Kakak, Tenang saja, ada kakak di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Arya, ternyata dia adikmu. Kenapa? Keluarga, Wirawan, kalian sekarang. Sampai-sampai, perempuan harus keluar, cari uang. Lu Wei, sebelum aku marah, cepat pergi. Arya, sekarang kau berlutut. Jika tidak, kau dan adikmu tidak ada yang boleh pergi. kakak, untung kau datang. Tadi aku sangat takut. Tenang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Arya, kau tunggu saja. Kartu ini berisi 1 juta. Kalau butuh uang, bilang sama aku. Jangan kerja lagi. Kau dapat uang sebanyak itu dari mana? Ingat, kau adalah putri kesayangan keluarga Wirawan. Kau hanya perlu menikmati hidup. Urusan cari uang jangan kau pikirkan. Uang ini aku tidak bisa terima. Kakak, bisakah kau tidak jadi pengawal untuk keluargaku lagi? Ada apa ini? Kenapa nangis lagi? Kalau uang ini kamu dapat dengan mempertaruhkan nyawa, Citra lebih baik cari uang sendiri. Dasar anak bodoh. Uang ini dari Wang Duo. Aku sedang mengobatinya. Benarkah? Halo, kakak Arya, ada apa? Apa uangmu sudah habis? Nanti aku transfer lagi ke rekening. Jadi, kamu ingat? Kamu tinggal pakai uang saja. Kamu adalah adikku, Arya Wirawan, juga putri keluarga Wirawan. Aku jamin kamu akan menjadi wanita paling bahagia di Jiangzhou. Apa penyakitku masih bisa disembuhkan? Kamu terkena racun khusus. Asal kamu rutin minum obat penawarnya, mungkin fungsimu bisa pulih. Kalau tidak, ada kecenderungan menurun. Apa aku benar-benar bakal jadi Kasim? Asal kamu rutin minum obat penawarnya, mungkin fungsinya bisa pulih. Aku, Wang Duo. Mulai sekarang, apa? Benar-benar hanya bisa jadi anjingnya Arya Wirawan? Tuan muda, Anda mencari saya? Berikan pil ini kepada Wang Duo. Dan katakan padanya besok aku dan Gu Qingcheng akan ikut tender tanah di selatan kota, biarkan dia memutuskan sendiri. Baik, Tuan. Gu Qingcheng, keluargamu hampir bangkrut. Masih punya uang untuk tender tanah di selatan? Lu Wei, keluarga lu juga tidak lebih baik, kan? Lihat saja dirimu. Seolah-olah kalian pasti akan menang tender. Makanya, kita kerjasama. Mungkin kita bisa dapat beberapa tanah dari mereka. Menurutku lebih baik tidak usah. Bahkan jika kerjasama. Kenapa aku harus memilih keluarga lu yang miskin dan tak berdaya? Kamu? Lu Wei, kamu benar-benar tidak pernah belajar. Pelajaran terakhir? Sudah lupa? Gu Qingcheng, kamu benar-benar punya anjing yang setia. Kamu. Karena kamu pikir keluarga Gu tidak sebanding denganmu. Baiklah, kita bertaruh. Ayo bertaruh. Apa aku takut sama kalian? Taruhan, tidak masalah. Tapi kau hanya seorang bodyguard keluarga Gu. Bisa mengambil keputusan untuk keluarga Gu? Dia bukan hanya bodyguardku, Gu Qingcheng, tapi juga penyelamat keluarga Gu kami. Cukup dengan satu kata darinya. Keluarga Gu kami siap sedia mengikuti perintahnya. Baik. Karena kalian keluarga Gu tidak takut mati, maka aku tidak perlu menghalangi apa taruhannya. Kita bertaruh pada kali ini, keluarga Gu dan keluarga Lu dalam tender siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak lahan. Tidak masalah.
Jika keluarga Gu kalah, aku ingin semua saham grup Gu. Dan kau juga harus membawa Citra Wirawan dan Gu Qingcheng secara pribadi ke rumahku untuk melayaniku. Kalau keluarga Gu menang, Hari ini aku membawa 10 miliar itu. Semua arus kas keluarga. Lu, jika keluarga Gu menang, akan kuberikan dengan sukarela. selain itu, aku juga ingin kau, Lu Wei, bersujud dan meminta maaf kepada Gu Qingcheng. Baik, sesuai katamu. Arya Wirawan, aku ingin melihatmu menangis sambil mengantarkan adikmu ke rumahku. Dengan kesempatan ini, kita bisa menjatuhkan keluarga Lu. Tapi keluarga Gu kami hanya bisa mengeluarkan 5 miliar sekarang. Dalam waktu sesingkat ini. Bagaimana bisa mengumpulkan 10 miliar ini? Untuk bersaing dengan keluarga Lu memperebutkan lahan ini? Tenang, uang ini tidak perlu kita keluarkan sendiri. Kirana Reza udah mati. Kamu berdandan buat siapa? Lu Wei, kalau nggak bisa bicara, diam saja. Keluarga Nalan kami belum jatuh sampai harus ngikutin kemauan keluarga lu. Kirana kamu pura-pura apa? Kamu datang ke sini bukannya cari pelindung? Dulu waktu kamu milih Reza, aku udah merasa kamu nggak punya selera. Sekarang aku kasih kamu kesempatan jadi bos. Asal urusannya beres. Mulai saat itu, kamu nggak perlu di keluarga Nalan, nggak perlu takut sama siapapun. Katakan saja jangan main tangan. Aku bertaruh sama Arya Wirawan. Asal kita kerjasama, dapat lebih banyak lahan. Nanti kita berdua bisa bagi semua saham. Grup Gu, kamu bisa di keluarga. Nalan punya hak bicara. Kalau kita kalah gimana? Itu urusanku. Dan keluarga Nalanmu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi, apapun hasilnya, buat keluarga Nalanmu cuma ada untung. Nggak ada rugi. Lalu, kamu cari apa? Aku cuma mau bikin Arya Wirawan tahu melawan keluarga lu. Aku mau bikin dia seperti anjing kehilangan rumah. Dan aku mau mainin semua perempuan di sekitarnya. Harga tawaran Anda semua, kami sudah menerimanya, nanti akan kami umumkan hasil akhirnya. Arya, siap untuk membawa adikmu dan Gu Qingcheng bersama ke tempat tidurku. Nanti aku ajak Kirana juga. 1 naga 3 phoenix. Nikmati saja. Lu Wei, jangan-jangan kamu pikir bersekutu dengan keluarga Kirana benar-benar bisa mengalahkan kami? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kirana, apa kamu senang merendahkan dirimu sendiri? Kenapa? Kamu peduli padanya? Siapapun yang menghalangi jalanku untuk balas dendam, aku tidak akan berbelas kasihan padanya. Pengumuman hasil lelang tanah di selatan kota. Semua tanah itu dimenangkan oleh keluarga Wang. Bagaimana bisa begini? Lu Wei, setelah hasil ini keluar, tanpa bilang apa-apa, Arya, kau tuli, semua tanah dibeli oleh keluarga Wang. Kita bisa dianggap seri. Gua lagi bad mood, pergi sana. siapa bilang semua tanah milik keluarga Wang? Arya, kau gila? Bukan milik Wang, apa punya keluargamu? Kakak Arya, sesuai perintah Anda, semua tanah yang Anda beli. Kebetulan. Memang milik keluarga Gu. Wang Duo-Duo, kapan kau bersama Arya? Bukan urusanmu. Kerja bagus. Selama ini, aku akan suruh Mei Ying mengantarkan obat penawarnya padamu. Terima kasih, Kakak Arya. Kalau begitu aku pergi dulu. Lu Wei, sesuai perjanjian, tolong transfer 10 miliar dari keluarga Lu ke rekening bank Gu Qingcheng. Arya, Gu Qingcheng. Lepaskan.
Kalau ayahku tahu, aku kalah 10 miliar pada kalian, dia akan membunuhku. Kau pikir aku peduli hidup matimu? Jika kau tidak memberi, aku akan suruh orang membunuhmu. Siap? Ayo, Keluarga lu kita sudah habis. Ayahku bakal bunuh aku. Kirana, tolong aku. Kamu nggak bisa tega lihat aku mati. Keluarga lu kita ambruk. Kamu nggak punya backing lagi. Dasar pecundang. Keluarga lu kalian sudah selesai. Keluarga Nalan kita, dalam peringkat 9 keluarga besar di Jiangzhou, naik 1 peringkat lagi. Mending kamu urus diri sendiri. Kirana, bukannya cuma bantu keluarga Gu mendapatkan 10 miliar, sampai beli baju sebagus ini? Berkat kamu, keluarga Gu kita baru dari posisi bungsu 9 keluarga besar di Jiangzhou, naik ke peringkat ke-6, baju satu aja nggak seberapa. Kalaupun kamu mau aku nggak akan ragu sedetik pun. Kakak kalian, Arya, aku pergi dulu. Kamu mikir apa? Ketawanya mesum banget. mana ada, aku senang kakak punya gebetan ya. Gebetan apa? Kamu masih pura-pura, apa kamu suka sama Kak Kinceng? Apa selama aku pulang ini aku tidak mendidikmu dengan baik? Kulitmu gatal? Iya kan? demi kita tumbuh besar bersama. Tolonglah keluarga lu kami. Lu Wei, apa salahku sebenarnya? Sampai kamu pikir kita akrab. Orang sampah sepertimu pantas jadi teman aku, Jiang Tiancheng. Jiang Tiancheng. Sekarang keluarga Wang dan keluarga Gu semua dengar perintah Arya Wirawan. Kalau kami bangkrut, yang selanjutnya akan dihadapi adalah keluarga Jiang kalian. Lu Wei, sampai mati kamu tidak akan mengerti. 4 keluarga besar di Jiangzhou adalah penguasa Jiangzhou. Sehebat apapun Arya Wirawan tidak bisa menggulingkan penguasa Jiangzhou dendammu. Aku balaskan untukmu. Kamu masih punya muka pulang ke rumah? Ini rumahku, kenapa aku tidak boleh pulang? Aku menyuruhmu untuk keluarga Nalan. Mencari dukungan, kamu cari Reza. Keluarga Reza habis dibantai, kamu cari Lu Wei. Keluarga Lu Wei bangkrut. Kamu tahu bagaimana orang luar sekarang mengejek keluarga Nalan kita? Adik 3 tahun lalu, kamu yang membuat keluarga Wirawan hancur. 3 tahun kemudian kamu juga menyebabkan kematian Reza dan Lu Wei. Sepertinya, kamu memang pembawa sial. Pembunuh suami sejati, ya? Apa hak kalian untuk bicara tentang aku? Selama 3 tahun ini, semua urusan keluarga Nalan, besar maupun kecil, semuanya aku yang tanggung jawab. Dan kalian? Selain bicara sinis apalagi yang kalian lakukan? Sepertinya Lu Wei benar. Aku, Kirana memang tidak seharusnya mengandalkan siapapun. Kirana mau apa kamu? Mulai hari ini aku, Kirana tidak akan lagi menuruti kehendak siapapun di keluarga Nalan. Mau apa? Lepaskan aku. Ayah dan kakak Anda sudah kami tangani. Baik, kalian mundur. Arya, kamu akan menjadi hadiah perkenalanku untuk 4 keluarga besar teratas di Jiangcheng. Kirana ada di tangan kami. Kalau kamu tidak ingin dia kenapa-napa, cepat datang ke rumah Nalan.
Kakak, aku tidak izinkan kamu pergi. Kamu sudah pernah ditipu olehnya sekali. Bagaimana kamu tahu kali ini bukan dia yang menjebakmu? Arya, aku rasa Citra benar. Kirana sudah bukan seperti 3 tahun lalu orang yang kamu cintai. Sadarlah. Kali ini, dengarkan saja Nona Citra. Aku tahu kalian bertiga baik padaku, tapi keluarga Wirawan memang berutang pada Kirana. Jika aku tahu dia dalam kesulitan dan aku tidak pergi, maka aku dan Suryasi bajingan itu apa bedanya? Jika kali ini, dia menjebakku lagi, aku akan bunuh dia dengan tanganku sendiri. Mei Ying, kamu ikut kakakku lindungi dia. Baik. Nona Kirana Arya sebelumnya sudah pernah tertipu sekali-kali ini dia akan datang? Dia akan datang. Jika dia tidak datang, dia bukan Arya Wirawan. Berhenti. Hadapi aku saja, lepaskan dia. Arya Wirawan. Melepaskannya? Bisa saja. Minum ini. Arya Wirawan, aku, Kirana, tidak butuh pertolonganmu. Pergi. Racun penggerogot hati. Arya Wirawan, kau cukup tahu barang. Meskipun kau ahli tingkat surga, apa peduliku? Setelah minum racun penggerogot hati, begitu kau menggerakkan tenaga dalam, kau akan merasakan sakit seperti digerogoti ribuan serangga. Bahkan jika dewa sekalipun datang, tak akan bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Aku sudah minum racun penggerogot hati. Lepaskan Kirana sekarang. Lepaskan dia. Kau gila ya? Nona Kirana yang menyewa kami untuk menangkapmu. Hahaha. Arya Wirawan, melihat betapa tergila-gilanya kau padaku, aku benar-benar hampir menangis terharu. Karena kau merasa berutang padaku, bayarlah dengan nyawamu. Kirana. Kenapa? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Karena aku ingin menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh Jiangcheng. Dan kau adalah batu loncatan menuju kesuksesanku. Benar. Memang akulah yang membuatmu menjadi seperti ini. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah mendorongku ke jurang, sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang, mandiri dan kuat. Nona Kirana Wuda, apa maksudmu? Kau belum boleh mengambil nyawa Arya. Wuda, uang yang harus kubayar padamu tidak akan kurang sedikit pun. Aku dan Wu sebenarnya adalah prajurit bayaran keluarga Jiang, dan tujuan menerima komisi darimu hanyalah untuk menaklukkan Arya. Pada akhirnya, kau hanyalah yang dimainkan oleh Jiang Tiancheng di telapak tangannya, boneka. Jiang Tiancheng menitipkan pesan untukmu. Jika kau bersedia menyerahkan grup Nalan kepada keluarga Jiang, maka nyawamu akan diampuni. Jika tidak, maka aku akan mengirimmu dan Arya ke jalan menuju kematian sebagai sepasang kekasih malang. Bunuh saja jika kau mau. Aku, Kirana, tidak akan pernah tunduk pada siapapun lagi. Kalau begitu, baiklah, saya terima. Kakak Arya, jika suatu hari aku membuatmu sedih, apakah kamu akan membenciku? Tidak, Kenapa? karena kamu tidak akan tega membuatku sedih. Kalau begitu, aku akan berusaha. Kenapa kau menyelamatkanku? Karena meskipun harus membunuhmu, hanya aku, Arya Wirawan, yang berhak membunuhmu. Orang lain tidak berhak mengambil nyawamu. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah. Tuan Muda mohon tepati janji dan bunuh dia. Apa yang aku lakukan tidak perlu ada yang ikut campur. Mei Ying hanya khawatir, kau pulang nanti tidak bisa memberi penjelasan kepada Nona Gu dan Nona Citra. Arya, bunuh saja aku. Lagi pula, meskipun kau tidak membunuhku, Jiang Tiancheng juga tidak akan melepaskanku. Pergi saja. Aku tidak akan membunuhmu. Kenapa? Kirana yang aku cintai sudah mati. Kau hanya menempati raganya di dunia ini.
Tidak ada lagi Kirana. Tuan muda melepaskan Kirana begitu saja. Pulang nanti, bagaimana kau memberi penjelasan kepada Nona Gu dan Nona Citra? Aku, Arya Wirawan, melakukan apapun tidak perlu memberi penjelasan kepada siapapun. Hamba tahu salah. Bagaimana keadaan kakak Kirana? Kirana sudah mati. Ah, kau bunuh kakak Kirana? Kirana yang kita kenal sudah mati. Dia yang sekarang hanyalah menempati tubuh dan namanya saja. Kakak pasti sangat sedih, ya? Citra mengerti dirimu. Citra sangat bersyukur kau tidak membunuhnya. Jika kau membunuhnya, kau pasti akan menyesal. Tidak kusangka kau masih muda. Tapi tahu banyak juga. Tidak. Citra hanya mengerti dirimu saja. Ada apa? Arya Wirawan. Bahkan setelah memakan Shixin San, masih bisa membuat keluarga Kujiang 2 ahli tingkat bumi lumpuh total. Pasti kau melakukan sesuatu, kan? Jiang Tiancheng, jangan buang-buang tenaga. Aku dan Arya Wirawan sudah tidak saling berhutang. Aku tidak akan mengatakan apapun. Kalau begitu, patahkan kedua tangan dan kakinya. Lemparkan ke halaman rumah keluarga Wirawan. Baik. Kakak memang hebat. Dia bilang kamu akan bangun malam ini. Dan kamu benar-benar bangun. Kakakmu di mana? Dia menyembuhkan lukamu. Dia mengolah tenaga selama sehari semalam. Sekarang dia sedang istirahat di kamar tidur. Kirana, Aku di sini. aku sangat merindukanmu. Kau tahu, aku bertemu seseorang yang sangat mirip denganmu. Tapi aku tahu, dia bukan dirimu.
Arya, saat kau membaca surat ini, aku sudah berangkat ke kuil Hanshan. Terima kasih atas kesabaranmu yang berulang kali, membuatku mengerti. Selama 3 tahun ini, cintamu pada Kirana tidak pernah berkurang. Terima kasih, karena telah membuatku menemukan kembali kebaikan yang sudah lama hilang di hatiku. Awalnya aku ingin tetap di sisimu. Tapi aku tahu Kirana yang kau cintai, bukan lagi diriku, untuk menebus semua kesalahan yang telah kulakukan pada keluarga Ye. Selama 3 tahun, aku akan bertobat dengan sungguh-sungguh di kuil Hanshan, berdoa untukmu, dan merawat ibu. Kakak, lagi lihat apa? Coba lihat. Tidak ada. Rahasia banget sih. Coba lihat dong. Semoga selalu aman dan bahagia ya kakak Arya. Aku umumkan. Aku, Arya Wirawan hari ini secara resmi terhadap bawahan keluarga Jiang. Tapi 9 keluarga besar di Jiangzhou kekuatan 5 keluarga terakhir dibandingkan dengan 4 keluarga pertama. Sangat jauh berbeda, kita menyerang keluarga Jiang saat ini apakah terlalu cepat? Meskipun 4 keluarga besar teratas di Jiangzhou Shen, Xiao, Xie, Jiang kekuatan mereka luar biasa. Namun sebenarnya mereka di Jiangzhou juga tidak bisa seenaknya. Kita tinggal mengalahkan mereka satu persatu. Kakak berarti kamu sudah punya rencana. Ya, langkah pertama kita adalah menjadikan Mo Ying sebagai bintang paling populer di seluruh Jiangzhou. Kalau begitu, aku mau untuk Kak Mo Ying menjadi asisten artis. Tuan muda, cari saya. Mo Ying, mulai hari ini nama panggungmu adalah Ye Xuan. Xuan adalah milik Ye Entertainment, kita artis pertama. Oke. Oh maaf, Cuma maaf aja, tahu nggak berapa mahal baju ini? oh maaf. Hanya minta maaf saja? Kamu tahu betapa mahalnya bajuku ini? Kamu berani melotot padaku? Cut, Lulu, kenapa kamu tidak mengikuti naskah? Sutradara jelas-jelas aktingnya jelek. Masa kamu salahkan aku? Xuan, kamu dipukul harus menunjukkan perasaan takut. Kamu tahu, bukan melotot padanya. Kakak Mei Ying sutradara memanggilmu. Baik, Istirahat 5 menit nanti kita syuting lagi. Akting yang jelek begini, entah bagaimana bisa masuk tim produksi. Jangan-jangan dia tidur dengan sutradara? Sudahlah. Kenapa? Tertarik pada Ye Xuan? Seperti An Lulu dan Ye Xuan. Perempuan macam itu sudah sering kulihat. Yang aku tertarik adalah asisten Ye Xuan. Serahkan padaku nanti malam, pasti kuantar ke kamarmu. Xuan, kamu sebenarnya sudah tidur dengan berapa asisten sutradara, hingga bisa dapat peran kecil seperti ini? mau tahu banget? Mau ngapain? Orang yang menampar saya kemarin sudah dikubur di dalam tanah. Sutradara, Mana An Lulu? Katanya istirahat 5 menit. Sekarang orangnya malah hilang. kakak Lulu bilang sebenarnya, dia agak tidak enak badan, pulang ke kamar untuk istirahat. An Lulu ini. Jangan tunggu dia lagi, ayo langsung ke adegan berikutnya. Citra Wirawan. Pergi ke ruang istirahat, panggil Mei Ying, adegan berikutnya ada dia. Baik. Jiang Tiancheng, kamu tunggu saja lihat aku gimana perusahaan hiburan Jiang milikmu aku hancurkan. Pusing banget. Ada apa? Kakak, badanku sakit banget. Kakak bisa tolong aku? Citra, kamu kenapa? Aku cuma pusing sedikit. Badanku panas banget. Citra, sepertinya kamu demam. Aku antar kamu periksa. Tidak usah. Jangan sentuh aku. Citra, lihat, hari ini kamu mau lari kemana? Sutradara, ini di mana? Bukannya kamu mau antar aku ke rumah sakit? Dokter bilang kamu demam. Nanti kalau berkeringat, sembuh. Jangan khawatir, kakak akan menyuntikmu sekarang.
Siapa kamu? Berhenti merekam. Berhenti. Berhenti merekam. Berhenti. Ini melanggar privasi orang. Tahu nggak? Kalau perbuatanmu sendiri, kalau aku sebarkan foto dan video ke publik, aku rasa kamu nggak cuma bakal hancur di industri hiburan, tapi juga harus masuk penjara beberapa tahun. Jangan. Kita bisa bicara baik-baik. Kalian paparazzi kan cuma mau uang? Berapa yang kamu mau? Gua transfer sekarang juga. Yang dikasih itu adikku, kalau kamu benar-benar menyentuhnya, 10 nyawamu pun nggak cukup. Lalu gimana caranya kamu mau lepaskan aku? Aku mau kamu menyerahkan semua data artis wanita di bawah Jiang Entertainment tentang transaksi itu padaku, dan kamu nggak boleh lagi masuk ke industri hiburan. Kumohon, lepaskan aku. Kalau aku kasih data itu padamu, keluarga Jiang akan membunuhku. Kalau kamu nggak serahkan hari ini, aku akan bunuh kamu sekarang. Tenang saja, aku nggak akan biarkan siapapun tahu. Data ini berasal darimu, yang bocor. Baik. Aku kasih data itu padamu. Jiang Tiancheng, kamu tunggu saja berita utama besok. Tuan muda, Nona Citra, sepertinya terkena racun cinta yang membuat orang sangat bergairah. Jika malam ini dia tidak bercinta, dia bisa mati dengan darah keluar dari semua lubang tubuh. Mau bilang apa? Nona Citra adalah anak angkat keluarga wirawan Tuan Muda, tidak memiliki hubungan darah dengannya. Malam ini hanya Tuan Muda yang bisa menyelamatkan Nona Citra. Kakak, aku merasa sangat panas, tolong aku. Citra, kamu sudah menderita untuk keluarga wirawan. Kakak akan membantumu sekarang. Jangan izinkan siapapun masuk. Kakak. Kalau itu kamu. Citra mau kakak. Sebenarnya Citra selalu suka sama kakak. Kakak, aku cinta kamu. Sebenarnya Citra selalu menyukaimu. Kakak Arya, aku cinta kamu. Tuan Muda, ada apa denganmu? Kamu jangan bilang lemas seperti ini. Aku capek karena mengeluarkan racun dari Citra. Sebenarnya Nona Citra, masih suka sama kamu, jadi menurutku. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu selama ini ingin tidur denganku? Aku, Arya Wirawan. Hanya tidur dengan wanita yang kucintai. Jika kamu ingin tidur denganku, kamu harus membuatku jatuh cinta padamu dulu. Karena kamu berkata begitu, aku akan mencari cara untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Sebelum aku jatuh cinta padamu, beritahu Gu Qingcheng dulu. Besok, perusahaan hiburan wirawan akan mengadakan konferensi pers. Oh. Seperti yang kubilang, Jiang Entertainment selalu menyuruh artis wanitanya dengan pejabat di Jiangsu melakukan transaksi seksual. Pak Arya Entertainment dan Jiang Entertainment selalu bersaing. Jika Anda tidak bisa memberikan bukti yang pasti, apakah kami boleh curiga Anda sengaja menyerang Jiang? Tentu ada buktinya. Jiang Entertainment menyuruh artis wanita dengan pejabat di Jiangsu melakukan transaksi seksual. Buktinya ada di flash disk ini. Arya, kita bicara. Beri harga saja berapa, supaya kau serahkan flash disknya. Jiang Tiancheng. Mau flash disk? Bisa. Tapi aku mau semua harta keluarga Jiang dan datang ke makam ayahku, bersujud minta maaf.
Arya, kau gila ya? 3 tahun lalu 5 keluarga besar di Jiangzhou menghancurkan keluargaku, membuat kami hancur lebur. Menurutmu aku minta terlalu banyak? 3 tahun lalu, itu keluarga Surya memaksa kami bekerja sama, bukan kami yang ingin mempercepatnya. Jadi aku masih memberimu hidup. Jadi aku sudah memberimu nyawa. Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi kan? Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Arya, mulai hari ini keluarga Jiang secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Wirawan. Aku, Jiang Tiancheng, pasti akan membuatmu menyesal. Dia dari hiburan Wirawan, artis utama Ye Xuanshuan. Ya, Tuan. Mulai dari dia. Beri Arya Wirawan peringatan keras dulu. Laulu mengerti. Siapa kamu? Gadis kecil, berani melawan aku? Kamu masih terlalu muda? Kerja bagus. Kamu jaga pintu. Jangan biarkan siapapun masuk mengganggu kesenanganku. Baik. Siapa kamu? Lepaskan aku. Jangan teriak. Tanpa izinku, kamu tidak bisa keluar dari ruangan ini. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu mengikatku? Aku adalah bos Jiang Entertainment Jiang Tiancheng. Bos Jiang. Yang menjebak Jiang Entertainment adalah Arya Wirawan. Aku tidak ada hubungan sama sekali. Jangan takut. Hari ini, aku mengundangmu bukan untuk menyalahkanmu. Lalu kamu mau apa? Arya Wirawan membuat keributan waktu itu. Semua artis Jiang Entertainment membatalkan kontrak. Kalau masuk ke Jiang Entertainment, Setahuku. Jadi artis di Jiang Entertainment sama seperti pelacur. aku janji, asal kamu masuk Jiang Entertainment selain aku, kamu tidak perlu tidur dengan siapapun. Selain tidur denganmu, apa keuntungan lainnya? Selain tidur denganmu, apa untungnya lagi? Keuntungan apa secara spesifik? Tergantung bagaimana kamu selanjutnya. Maksudnya, aku tidak akan pernah mengkhianati tuan muda. Dasar perempuan! Kamu tidak mau yang baik, maunya yang buruk? Jepit rambutnya beracun. Racun ini bernama wangian lembut. Akan membuatmu dari mimpi mati dengan indah. Tuan, Anda tidak apa-apa, Tuan? Tuan muda, kenapa kamu di sini? Bagaimana tuan muda tahu? Aku diculik oleh Jiang Tianming. Kebetulan melihatnya. Jadi kau datang untuk menyelamatkanku? Ya, masa aku datang untuk memberi selamat? Biar kalian cepat punya anak? Jadi kau peduli padaku? Sebagai tuan muda dari Wan Yaoge, aku peduli pada pelayanku. Ada yang salah? Tuan muda sudah mulai peduli padaku. Lalu, selanjutnya adalah dari peduli perlahan menjadi suka, kan? Hanya kepedulian pada pelayan? Aku tidak peduli. Tuan muda mulai menyukaiku. Baik, benar? Selesai. Tuan Ye, Tuan kami mengundang Anda untuk makan siang di Hotel 4 Laut. Melihat sikap kalian, ini bukan undangan. Kami harap Tuan Ye jangan menyulitkan kami. Siapa Tuan kalian? Keluarga terbesar ketiga di kota Jiang, Xie Xuan dari keluarga Xie. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Cuma masuk makan sebentar, jangan tegang. Ini jelas sekali. Itu karena Xie Xuan melihatmu menghancurkan keluarga Jiang?
Itu adalah jamuan berbahaya setelahnya. Dengar, ya, kakak pasti akan kembali dengan selamat. Mei Ying, jaga Nona Citra di rumah. Siap. Tenang saja, Tuan Muda tidak apa-apa. Arya Wirawan, 3 tahun tidak bertemu, kemampuanmu meningkat pesat ya. Kau bahkan berturut-turut menghancurkan keluarga Zhao, Lu, dan Jiang, dan menjadikan Wang Duo-Duo sebagai anjingmu. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi ucapan tidak boleh sembarangan. Apa buktimu, bahwa keluarga Zhao, Lu, dan Jiang adalah perbuatanku? Kukira 9 keluarga besar di Jiangsu ini, karena banyak berbuat kejahatan, mendapat hukuman dari langit. Arya Wirawan, kau benar-benar menganggapku, Xie Xuan, sebagai orang bodoh ya? Aku baik hati menasihatimu sekali. Bahkan jika kau bisa melawan keluargaku Xie, pasti tidak bisa melawan keluarga Shen dan Xiao. Selagi Shen Ao sekarang belum menganggapmu sebagai ancaman, segeralah berhenti. Xie Xuan, aku kembali kali ini menemukan satu hal sangat menarik. Kau tahu, kenapa kalian dengan rela hati menjadi anjing bagi Shen Ao? Kenapa kalian dengan rela hati menjadi anjing bagi Shen Ao? Arya, aku sudah baik hati menasihatimu, jangan terlalu memaksa, Xie Xuan. Aku juga menasihatimu. Asal kau mau, dengan tulus ikhlas bersujud meminta maaf kepada ayahku, dan seluruh harta keluarga Xie disumbangkan, aku, Arya Wirawan, bisa mempertimbangkan melepaskan nyawamu yang hina. Arya, karena kau mencari mati, maka keluarga Xie dan keluarga Wirawan akan bertarung sampai mati. Baik, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Tunggu saja kematianmu. Tuan, kau biarkan dia pergi begitu saja? 2 ahli tingkat bumi dari keluarga Jiang juga bukan tandingannya. Bahkan jika aku menghalanginya, apa gunanya sekarang? Apakah Tuan akan turun gunung? Kudengar mereka menawarkan harga selangit, tapi setengah kekayaan keluarga Xie. Setengah kekayaan, lalu kenapa? Setelah aku membunuh Arya Wirawan, kepalanya pasti akan laku mahal. Makan lebih banyak. Mei Ying, aku perintahkan mulai sekarang jaga Citra 24 jam. Siap, Tuan. Kakak, kau juga harus hati-hati. Tenang saja. Kakak King Cheng, ayo makan. Kakak, hati-hati. Kakak King Cheng, ayo makan. Kakak, hati-hati. Bu King Cheng, Sadarlah. Tuan Muda, mereka kenapa? mereka sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Lalu kita harus bagaimana? Tuan Muda, aku tidak sengaja. Tuan Muda Belati, saya beracun, jangan gunakan tenaga dalam. Tenang saja, tidak apa-apa. Tuan Ye, saya memberi salam. Siapa Anda sebenarnya? Kenapa ingin membunuhku? Tuan Ye, mengungkapkan nama klien, itu tabu di profesi kami. Karena kau tidak mau bicara, aku akan memukulmu sampai kau bicara. Tuan Ye, ini adalah siklus reinkarnasi. Itu Tuan Xie, yang secara khusus diperintahkan olehnya untuk kupasang padamu. Di hari-hari yang tersisa, dalam siklus tak berujung ini nikmatilah. Aku harus segera kembali. Citra dan Cheng Cheng masih menungguku. Guru. Dari kalian bertiga, siapa yang duluan? Kamu aja. Ah, masih berjaga. Aku suka. Guru. Murid durhaka, sampai-sampai guru harus menyelamatkanmu.
Sudah kubilang jangan. Kau buta karena dendam. Tapi kau tetap ngotot balas dendam. Kau sendiri jadi cacat. Dan membuat teman dan keluarga menjadi mainan orang lain. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah guru utamamu, Lu Lingfeng. Kau bahkan tidak kenal gurumu sendiri. Kau bukan guruku. Guruku tidak akan menasihatiku. Kau bilang siapa kau sebenarnya? Meskipun kau tahu, mau apa? Kau tak akan bisa lepas seumur hidupmu dari mimpi buruk siklus ini. Arya, anakku. Arya, anakku, kau masih ingat King Shin Jue, keluarga wirawan kita? Ayah, kau? Mustahil kau jelas terkena Lun Hui-ku. Tidak mungkin, orang yang bisa mematahkan Lun Hui-ku di dunia ini, bisa dihitung dengan jari. Pasti bukan kau anak ingusan yang bisa mematahkannya. Kau pernah dengar? King Shin Jue dari Sekte Guye. Kepala Sekte Guye Ye Tian adalah ayahmu. Tidak menyangka, kan? Tidak menyangka, kan? Teknik King Shin keluarga Ye kami justru bisa menghancurkan siklus reinkarnasimu. Lepaskan aku. Aku akan pergi sekarang dan membunuh Xie Xuan untukmu. Bunuh Xie Xuan? Kau pikir aku butuh bantuanmu? Kalau begitu, aku akan membunuh Shen Ao dan Xiao Qiufeng untukmu, membalaskan dendam keluarga Ye atas kehancuran 3 tahun lalu. Dendam keluarga Ye akan kami balas sendiri. Aku akan membunuh Shen Ao, si bajingan itu, dengan tanganku sendiri. Untuk mengorbankan arwah ayah dan ibuku di surga. Lalu bagaimana caranya kau mau melepaskanku? Sebutkan syaratnya. Aku tidak akan ragu. Kau seharusnya tidak pernah berani menyentuh keluargaku, tapi tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu hidup dalam penyesalan, di dalam mimpi buruk yang paling menakutkanmu, berkeliaran tanpa akhir. Jangan. Hati sejernih es, langit runtuh pun tak gentar. Segala fenomena, lepas. Kakak, Tadi aku ketakutan setengah mati. Kupikir kau tidak akan kembali lagi. Kakak, aku kaget banget. Kukira kau tidak akan kembali lagi. salahku. Aku terlambat sadar. Maaf, kau sudah menderita karenaku. Sisa siklus ini, kalian seharusnya tahu gimana cara pakainya. Saya mengerti. Arya, Tadi aku kaget banget. berlutut. Ampun, Nona. Entah keluarga Xie kami salah apa padamu? Atas perintah Tuan Muda, datang untuk mengambil nyawamu yang hina. Ampun, Nona. Asal kau tidak membunuhku, aku mau lakukan apa saja. Boleh juga tidak membunuh. Ini. Makan. Ini bukan reinkarnasi Wu Xin Daoren, kan? Apa mungkin Arya yang membunuhnya? Kau anak buah Arya, ya? Tuan Muda punya perintah. Asal kamu makan Lun Hui ini maka nyawamu selamat. Aku makan sekarang. Tuan Muda putra keluarga Xie Xuan terkena Lun Hui meski nyawanya tidak terancam. Tapi mungkin sulit untuk sadar kembali. Xie Xuan si bodoh ini sampai dikalahkan oleh ahli yang dia sendiri undang, benar-benar konyol. Tuan Muda, 4 keluarga besar sebelumnya di Jiangzhou. Tinggal kita dan keluarga Surya. Haruskah kita menyerang duluan? Kau tahu kenapa aku belum pernah bergerak terhadap Arya Wirawan? Hamba tidak mengerti. Mohon Tuan Muda menjelaskannya.
Keluarga Surya di Jiangzhou sudah terlalu lama bertindak sewenang-wenang. Langit Jiangzhou harus berubah. Nenek Han, ingatlah, hanya orang pintar yang bisa terus hidup. Maksud Tuan? Tidak ada teman abadi. Hanya kepentingan abadi. Tuan Muda Xie Xuan dan Pendeta Wuxin sudah dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Jiangzhou. Baik. Selanjutnya kita akan bertindak terhadap keluarga Surya dan keluarga Xiao melancarkan serangan. Kakak, aku tidak mau pergi ke kuil Hanshan. Aku ingin tetap di sisimu. Dengar ya, sekarang keluarga Xiao dan keluarga Shen bisa kapan saja menyerang keluarga Ye. Aku hanya tidak ingin kamu terancam lagi. Kamu? Kamu benar-benar menggigit ya? Aku tidak peduli, aku tetap tidak mau pergi. Kalau kamu usir aku lagi, aku akan gigit kamu lagi. Kalian berdua bisa tidak bantu aku membujuk dia? Arya, bahkan jika Citra pergi ke kuil Hanshan, kalau Shen Ao ingin menyerangnya, apa kau pikir kuil Hanshan, para biksu di sana bisa melindunginya? Kakak King Cheng benar. Tuan Muda, jika kita ingin melindungi Nona Citra dengan baik, maka kita harus memusnahkan keluarga Xiao dan Shen secepatnya. Baik, kalau begitu, kita pergi ke kasino keluarga Shen, lihat-lihat. $10 juta, besar. $1.000 meter persegi 10 juta besar. $123 kecil. Aku ikut juga. Ada jagoan yang cari masalah. Panggil Pak Sen kemari. Ayo lanjutkan. Ada apa? Kenapa buru-buru? Ada yang bikin onar di kasino. Siapa yang berani sekali, berani bikin onar di tempatku? Kayaknya Arya Wirawan. Kamu lihat dengan jelas? Arya Wirawan. Belum mati. Bagi kartu. Bagi kartu cepat. Semua sudah menunggu, ayo lanjut. Karena kamu suka bermain, aku akan main beberapa putaran denganmu. Tidak menyangka kau masih hidup. Surya berkat dirimu. Aku tidak hanya tidak mati, tapi juga belajar banyak kemampuan. Hari ini kebetulan lewat tempatmu, minta sedikit uang jajan darimu. Takutnya kau bisa cari uang, tapi tidak bisa menikmatinya. Naman, Kasino keluarga Surya kalian, apakah begini caranya mengancam tamu? baik. Aku akan main beberapa putaran denganmu. $36 besar. Arya Wirawan. Sepertinya dibanding 3 tahun lalu, tidak ada bedanya. Uang sedikit ini aku ambil. Tidak, Surya curang. Tunggu dulu. Aku pasang 50 miliar, aku pilih macan. Baiklah. 50 miliar ini aku ambil. Sebentar. Arya Wirawan, kamu benar-benar serakah ya? Kamu langsung memenangkan setengah dari harta keluarga Surya. Tuan Muda Surya. Aku hanya mengambil kembali yang kau rampas dari keluarga Wirawan 3 tahun lalu, hanya 180 miliar. Hari ini baru permulaan. Semua penderitaan yang dialami keluarga Wirawan, akan aku balaskan persis seperti yang kau lakukan. Ayo. Tuan Muda, kau begitu saja membiarkan mereka pergi?
Tuan muda, kamu biarkan mereka pergi begitu saja. Dasar bodoh, kamu ingin aku membunuhnya di sini? Kalau tersebar bagaimana aku, Shen Ao, bisa bertahan? Tapi, dia menang 180 miliar dari kita. Keluarga Shen kita tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Sudah kubilang dia beruntung menang. Tapi tidak akan sempat menikmatinya. Tidak baik. Citra dalam masalah. Ingin bertemu adikmu? Datang ke keluarga Xiao cari aku. Tuan muda, tidak baik. Arya Wirawan bersekutu dengan Xiao Qiufeng bersama yang lain di Jiangzhou. Keluarga yang bermusuhan dengan Anda akan bersama-sama memusnahkan keluarga Shen. Tidak apa-apa. Bahkan 10 Arya Wirawan ditambah Xiao Qiufeng pun tidak perlu takut. Tuan muda, Anda benar-benar tidak takut? 3 tahun lalu ayah Arya Wirawan, Ye Tian adalah seorang master tingkat 9 dari Tianjing masih kalah oleh guruku. Selama 3 tahun ini, keluarga Shen Gue setiap tahun dengan ramuan obat senilai ratusan miliar disediakan untuk keperluan latihan guru. 3 hari lagi, guru akan keluar dari pertapaan. Pada saat itu, di seluruh Jiangnan bahkan wilayah Jiangnan tidak ada yang bisa menandingi keluarga Shen Gue. Mendengar Tuan muda berkata begitu saya jadi lega. Kebetulan, dengan kesempatan ini, 3 hari lagi basmi semua orang yang mengganggu keluarga Shen Gue. Pada saat itu, keluarga Shen di seluruh wilayah Jiangnan akan jadi yang paling berkuasa. Saya mengerti. Apa yang dikatakan Shen Ao padamu? Tuan muda, seperti yang dikatakan Xiao Qiufeng, Shu Tiancheng, guru Shen Ao, baru akan keluar dari pengasingan 3 hari lagi. Kalau begitu, dalam 3 hari kita harus bertindak. Tapi, apakah kita benar-benar bisa mempercayai Xiao Qiufeng? Lagi pula aku tidak percaya dia akan mengkhianati Shen Ao secepat ini. Karena kita memilih bekerja sama dengan dia, maka kita harus percaya padanya. Jika kita menunggu sampai Shu Tiancheng keluar dari pengasingan. Bahkan jika kita tidak menyerang keluarga Xiao, keluarga Shen akan menyerang keluarga Xiao. Aku percaya dia mengerti hal ini. Analisis Tuan muda benar. Persiapkan dengan baik. Besok kita pergi ke keluarga Shen. Ambil nyawa anjingnya. Shen Ao, hari ini adalah hari kematianmu. Arya Wirawan. Cuma bawa 2 orang sampah ini mau bunuh aku, Shen Ao. Benar-benar mimpi di siang bolong. Serang. Aku lihat hari ini siapa lagi yang bisa melindungimu. Xiao Qiufeng, berani-beraninya kamu menjebak aku? Arya Wirawan, dari awal, aku tidak pernah mengkhianati siapapun, yang bisa disalahkan hanya kamu yang terlalu naif. Xiao Qiufeng, dasar binatang. Pisaunya beracun, jangan emosi. Arya Wirawan, racun di pisau ini terbuat dari 49 jenis racun yang ditempa, dan ayahmu 3 tahun lalu terkena racun ini baru dikalahkan oleh Shu Tiancheng. Dasar binatang, Arya Wirawan. Setelah kamu mati, kota Jiangzhou ini adalah milik keluarga Xiao dan keluarga Shen. Shen Ao. Xiao Qiufeng.
Kamu pikir kamu pintar, ya? Tapi selalu di saat-saat kritis itu. Menipu orang-orang yang percaya padamu. Shen Ao. Kamu yang tidak setia, bajingan. Xiao Qiufeng? Tidak kusangka aku masih bisa dari mulutmu. Mendengar kata tidak setia, masih pantas berbagi denganku? Arya, sekarang aku akan mengantarmu bertemu ayahmu. Arya, kamu ternyata baik-baik saja? Shen Ao. Kamu pikir aku tidak waspada terhadap Xiao Qiufeng? Sebelum datang ke sini, aku sudah meminum dari lembah tabib kami pil Yuking yang bisa menetralkan 100 racun. Terimalah kematian. Hahaha. Gak nyangka pada akhirnya, aku sendiri yang harus turun tangan. Su Tiancheng. Bukannya kau sedang bertapa? Arya Wirawan, guruku, sudah keluar dari pertapaan, bilang 3 hari itu, biar kau datang dan mati di sini. Anak muda keluarga Ye. 3 tahun lalu ayahmu, Ye Tian tewas di telapak tanganku. Bukankah kau mau balas dendam? Ayo, serang saja. Tuan muda. Shu Tiancheng mungkin sudah menembus level surga sampai level transformasi dewa, sebaiknya kita mundur dulu. Kau pikir kita masih bisa pergi? Sekarang, bukan hanya kau, bahkan gurumu sekalipun datang, cuma pantas jadi pembawa sendalku. Aku. Kau juga pantas dibandingkan dengan guru besarku? Siapa yang menyuruh kalian datang? Aku dan Citra khawatir padamu. Kebetulan sekali. Jangan harap bisa pergi sendirian. Mei Ying, kamu bawa mereka berdua, cepat pergi. Nona Gu, Nona Citra bawa tuan muda pergi. Mei Ying, kamu sekarang berani melawan perintahku, ya? Maaf, tuan muda kali ini Mei Ying tidak bisa menuruti perintahmu. Cepat bawa dia pergi. Cepat pergi. Lepaskan aku. Kakak, kamu harus hidup baik-baik, supaya bisa balas dendam untuk Kak Mei Ying. Mei Ying. Mei Ying. Kak Gu, ayo kita bawa kakak pergi. Mau kemana? Di Jiangzhou sudah tidak ada tempat persembunyian untuk kita. Lalu menurutmu bagaimana? Apa kita hanya bisa menunggu mati seperti ini? Tidak. Kita masih punya cara. Yaitu aku dan kakakmu berhubungan intim. Kak Gu, apa maksudmu sebenarnya? Sebenarnya tubuhku istimewa, yang disebut oleh orang-orang sebagai tubuh mandi emas yang sempurna untuk latihan bersama. Asalkan aku dan kakakmu berhubungan intim, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan menembus level Tianjing. Bukan tidak mungkin. Kak Gu, apa kamu mau tidur dengan kakakku? Hanya dengan cara ini, kita bisa mendapatkan secercah harapan untuk hidup. Mei Ying, jangan pergi. Kakak Arya, Mei Ying. Kamu? Kakak Arya, ini aku. Kamu tidak apa-apa? Syukurlah. Kakak Arya, ini aku. Bu Qingcheng. Kamu mau apa? Aku akan menyelamatkanmu.
Tolong, semoga berguna. Arya, tidak kira orang dari Paviliun Seribu Iblis, kamu cukup tahan pukulan bawahanmu yang itu, apa namanya? Mei apa, ya? Mei Ying. Setelah aku pergunakan dia, kulemparkan ke bawahanku, mereka menyiksanya selama 2 hari, 2 malam, akhirnya memotong urat tangan dan kakinya. Dia dibiarkan selama belasan menit sebelum mati. Oh ya, dia masih perawan, kamu belum tahu, hahaha. Shen Ao. Dasar binatang. Hari ini aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan mengunyahnya. Ting, Menguliti dan mematahkan tulangmu. Untuk melampiaskan kebencianku. anak sombong, ajalmu sudah dekat. Masih berani bicara besar. Lihat, aku akan mencabut lidahmu. Shu Tiancheng. Dendam pembunuhan ayahku 3 tahun lalu, hari ini kau harus membayar dengan darah. Ini adalah tahap transformasi dewa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menerobos begitu cepat? Baru hari ini aku mengerti. Ternyata guruku menyuruhku turun gunung. Untuk membantu Tuan Gu berobat agar aku bisa bertemu dengan Gu Qingcheng, si tubuh mandi emas kelas atas. Bahkan jika kau gunakan tubuh mandi emas kelas atas, berhasil menembus level langit pun, apa gunanya? Aku dengan kultivasiku selama 100 tahun tak percaya, aku kalah oleh bocah yang baru saja mencapai level dewa. Shu Tiancheng, hatimu tidak benar. Membantu keluarga Surya menindas yang lemah menjadi kaki tangan. Bahkan jika aku tidak menghukummu, kau melawan jalan surga. Suatu hari nanti pasti akan mengalami siksaan petir yang melahap hati. Anak muda keluarga Ye, apa yang kau tahu? Siksaan petir yang melahap hati adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai keabadian. Saat itu, jika aku menjadi dewa, bahkan gurumu datang tak akan berguna. Jadi untuk mencegah kau menjadi bencana di dunia, aku pinjam jalan surga untuk mengambil nyawa anjingmu. Bagus, mengikuti jalan surga. Hari ini kita lihat apakah surga benar-benar punya mata. Surga kau benar-benar buta. Kenapa aku kalah oleh bocah kampungan ini? 3 tahun belajar, guru besar berkali-kali memperingatkan, hati yang tidak benar sulit diterima surga. Shu Tiancheng, yang kau kalahkan bukan orang lain. Dirimu sendiri. Bagus, menjalankan jalan hati yang tidak benar. Ini semua salahku. Maaf. Lepaskan aku, ya? Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Biarkan aku mengabdi pada keluarga wirawan, aku rela jadi budak. Shen Ao, aku sudah bilang. Aku akan menguliti dan mencabut tulangmu untuk melampiaskan dendamku. Aku, Arya Wirawan, hanya dengan wanita yang kucintai. Jika kau ingin bersamaku, kau harus membuatku jatuh cinta padamu dulu. Karena kau berkata begitu, maka aku akan mencari cara membuatmu jatuh cinta padaku. Jadi, kau peduli padaku? Sebagai tuan muda dari Istana 10.000 Siluman, aku peduli pada pelayanku. Tuan muda sudah mulai peduli padaku. Lalu dari peduli perlahan menjadi suka. Maaf, Tuan muda. Kali ini,
Mei Ying tidak bisa menuruti perintahmu. Cepat bawa dia pergi. Tuan muda. Mo Ying. Apakah itu kamu? Kak, ini aku. Kakak, semua barang sudah siap. Ayah, di hadapanmu, akhirnya balas dendam keluarga Wirawan terbayar. Arya Wirawan, anak yang durhaka, datang bersujud. Ayah, tenanglah. Mulai sekarang, aku, Arya Wirawan, akan menjaga keluarga Wirawan dengan baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keturunan keluarga Wirawan. Apakah Arya Wirawan ada? Keluarga besar nomor 1 di Jiangnan, Sue Ming, putra sulung keluarga Sue, mengundangmu bertemu.